Isu politik dinasti tidak akan menggerus suara pasangan Prabowo Gibran, justru akan berbalik berdampak negatif kepada pihak-pihak yang menggulirkan isu itu atau menyerang Prabowo Gibran dengan isu itu. Ada 42,9% masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan karena pesta demokrasi atau pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jadi suara rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Isu politik dinasti tidak mempan atau enggak ngepek kepada elektabilitas Prabowo Gibran. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan membahas terkait dengan isu yang juga sedang hangat soal politik dinasti. Apakah ini efektif untuk menyerang atau mendegradasi, menurunkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo Gibran yang sudah resmi menjadi Capres dan Cawapres serta mendapatkan nomor urut 2. Ya, kita akan bahas lebih detail, tapi sebelum itu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Oke, kita akan bahas yang menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan mendegradasi atau menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran adalah isu politik dinasti, sebagaimana menjadi ekses atau efek dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang intinya memberikan peluang kepada Gibran untuk menjadi Cawapres, dan memang sekarang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena sudah resmi ditetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Gibran juga sudah resmi menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Ini ada pernyataan yang menarik dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu Grace Natali yang juga Dewan Pembina PSI, wakil ketua kalau tidak salah, wakil ketua Dewan Pembina PSI, yang menegaskan atau menyatakan bahwa isu politik dinasti tidak akan menggerus suara pasangan Prabowo Gibran, justru akan berbalik berdampak negatif kepada pihak-pihak yang menggulirkan isu itu atau menyerang Prabowo Gibran dengan isu itu. Isu politik dinasti, isu mengoprek-oprek konstitusi untuk kepentingan sendiri, isu pengkhianatan, ini sudah bisa dicerna oleh publik. Publik sudah paham bahwa ini adalah sebuah kontestasi, bahwa isu-isu ini ternyata tidak mempan dan bahkan cenderung malah backfire atau justru malah menembak kaki sendiri dari yang menyebarkan isu hari ini. Hasil survei menurut lembaga yang kredibel, pasangan Prabowo Gibran sudah lebih dari 40%. Nah, ini intinya Grace Natali ingin mengatakan atau menegaskan bahwa isu-isu politik dinasti, isu-isu pengkhianatan dari Gibran kepada PDIP misalnya, dan isu-isu miring lainnya yang dialamatkan kepada pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini tidak sedikit pun melunturkan atau mengkoreksi atau menurunkan elektabilitas mereka. Jadi tembakan-tembakan, serangan-serangan ini dianggap tidak efektif, bahkan tidak mempan sama sekali, karena terbukti menurut Grace juga yang mengutip hasil lembaga survei yang kredibel bahwa survei elektabilitas atau tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran cenderung naik atau melesat sejauh ini. Bahkan juga ada lembaga survei yang menyatakan peluang satu putaran dan itu bisa dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Nah, jadi Grace kembali meminta masyarakat untuk jangan terpancing emosi dengan narasi-narasi yang menebar kebencian. Kemudian dia menegaskan tim kampanye nasional atau TKN akan fokus bekerja memenangkan Prabowo Gibran, menarik hati masyarakat. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan itu, kenapa bisa
Grace mengklaim isu politik dinasti tidak mempan. Nah, ini bisa kita mungkin carikan justifikasi ilmiahnya dengan mengutip sejumlah hasil survei atau survei yang terbaru, misalnya dari survei indikator politik Indonesia yang menyebutkan mayoritas publik tidak khawatir terkait munculnya isu politik dinasti dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Ada 42,9% masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan. Biasa saja, kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis hasil survei bertajuk Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini Minggu 12 November 2023. Ya, Burhanuddin menjelaskan bahwa 39,2% publik mengaku khawatir terkait politik dinasti. Namun ini ada tren kecenderungan menurun dari temuan survei bulan Oktober, di mana ada 47,9% yang merasa khawatir. Nah, sebaliknya, publik yang mempersepsikan tidak mengkhawatirkan isu politik dinasti dalam survei terkini ini naik dibandingkan dengan survei pada Oktober lalu, yang sebesar 33,7%, kini naik menjadi 42,9%. Ya, pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi karena pesta demokrasi atau pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jadi suara rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi ada sekitar 52,6% publik yang berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu yang secara langsung oleh rakyat. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik dan bisa saja menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN, Grace Natali, bahwa efek atau isu politik dinasti tidak mempan atau nggak ngepek kepada elektabilitas Prabowo Gibran. Nah, ya, ini memang menarik. Isu politik dinasti ini memang isu yang bisa saja, bahasa saya mungkin 50-50 gitu. Jadi bisa berdampak, bisa juga tidak. Nah, tergantung sebagaimana intensitas isu ini dimainkan dan juga tergantung juga sebagaimana paparan isu ini menerpa masyarakat. Apakah masyarakat yang cenderung intelektual atau masyarakat di pedesaan, atau bagaimana juga masyarakat tingkat kecerdasannya melihat demokrasi. Karena tadi kalau bicara survei tadi, mereka tidak khawatir terhadap isu politik politik dinasti karena pemilu ini berlangsung atau berjalan secara langsung oleh rakyat, atau suara rakyat lah yang pada akhirnya menentukan siapa pemenangnya. Nah, tentu ini juga mungkin bisa menjadi kabar baik juga bagi tim kampanye Prabowo Gibran, tapi tentu mereka tidak bisa berpuas karena tentu serangan-serangan ini mungkin saja akan terus dinarasikan dalam bentuk yang berbeda, termasuk ada juga gerakan-gerakan misalnya melaporkan Jokowi dan keluarganya, Gibran, ke KPK terkait dengan dugaan KKN. Kemudian juga ada yang menggugat misalnya KPU karena meloloskan Gibran sebagai cawapres. Nah, itu sebagai sebuah saluran aspirasi publik sah-sah saja di negara demokrasi, dan langkah hukum yang mereka tempuh tentu sah-sah saja di mata hukum sebagai kita negara hukum. Tentu nanti akan dilihat sebagaimana argumentasi rasionalnya, argumentasi hukumnya dari apa yang didalilkan oleh para pelapor. Nah, tentu juga narasi-narasi tadi yang menyerang Prabowo Gibran akan dihadapkan kepada juga konfidensi atau keyakinan mereka untuk bisa menang satu putaran, di mana Prabowo Gibran juga meyakini mereka bisa menang satu putaran jika tidak ada kecurangan. Nah, sebagaimana pernyataan salah satu petinggi Gerindra atau Habibur Rahman yang mengatakan Prabowo Gibran bisa saja menang satu putaran asalkan tidak ada kecurangan. Nah, ini sejalan juga dengan survei sejumlah lembaga survei yang menyebut ada potensi kemenangan Prabowo Gibran satu putaran
jika mengacu kepada data-data yang ada. Nah, jadi kita lihat saja sebagaimana apakah memang dalam 3 bulan ke depan ini isu politik dinasti masih efektif untuk menyerang Prabowo Gibran. Kalau memang tidak, ya mungkin saja sesuai dengan temuan lembaga survei, Prabowo Gibran bisa menang. Mungkin saja tidak bisa 1 putaran, tapi di putaran kedua peluang kemenangan mereka akan bisa semakin besar. Tapi juga perlu dilihat nanti faktor capres-cawapres yang kalah, kemana mereka akan berlabuh atau memberikan dukungannya di putaran kedua. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi, dinamika yang ada, kita sebagai masyarakat tentu harus lebih cerdas mencerna, memahami, menelaah isu-isu yang digulirkan oleh para elit politik, para misalnya tim kampanye, capres-capres, para relawan, sehingga kita bisa memilih menggunakan kedewasaan dan juga dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Oke, sekian dari kami. Semoga ini bisa memberikan gambaran, dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam perbudayaan.